Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi, yaitu aplikasi pembayaran SPP. Nah, di sini perancangannya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tabel. Tabelnya ada tabel pembayaran, tabel petugas, tabel siswa, tabel SPP, dan tabel kelas, seperti itu. Tapi nanti di dalam perancangan aplikasinya itu akan dibagi beberapa level. Maksudnya dibagi beberapa level itu adalah dibagi beberapa hak akses yang bisa mengakses aplikasi tersebut. Level yang pertama di sana ada admin, kemudian level yang kedua ada petugas, dan level yang ketiga ada siswa. Seperti jadi ketika nanti akan menggunakan aplikasinya, dia harus memilih terlebih dahulu dia loginnya sebagai admin, petugas, atau siswa. Oke. Untuk bahannya yang di sini yang harus dipersiapkan adalah di sini mempergunakan kode Igniter 3.1.10. Kemudian untuk template-nya kita menggunakan admin LTE 2.4.5. Kemudian library template-nya yang sudah dibuat seperti itu. Jadi nanti menggunakan bahan-bahan ini semua. Selanjutnya kita mulai saja. Kita kopikan kode Igniter ini ke dalam folder htdocs. Kita kopikan, copy paste. Selanjutnya kita ekstrak. Nah, kita ganti ini, rename saja hasil ekstrakan dari kode Igniter tersebut menjadi aplikasi SPP. Oke, sudah masuk semua. Nah, tinggal kita setting terlebih dahulu atau localhost aplikasi SPP. Sorry, di sini A besar. Sini namanya aplikasi underscore SPP. Nah, proses instalasi kode Igniter sudah selesai. Tinggal kita buka Visual Studio Code-nya untuk memulai beberapa konfigurasi yang harus disetting. Exam, htdocs, kemudian aplikasi SPP add. Oke, kita mulai beberapa settingan. Settingan yang pertama kita akan menyeting auto load-nya, yang mana diisi di dalam libraries-nya. Karena nanti kita menggunakan database, maka disetting di sini database. Kemudian kita juga akan mempergunakan session. Dan kita juga akan mempergunakan library template yang tadi ada di bahan templates. Kemudian ada URL. Helpernya di setting URL. Kemudian sudah itu aja. Kemudian lanjut ke config. Config juga ada beberapa settingan yang harus setting di sini. Di config-nya kita setting di base URL-nya. Nah, di base URL di sini diisi oleh http localhost nama aplikasi yang kita buat, yaitu aplikasi underscore SPP. Save. Kemudian sudah. Selanjutnya ada database. Database-nya kita isi di sini supaya bisa terkoneksi ke dalam database. Kita isi nama database-nya dengan nama aplikasi underscore SPP. Username-nya diisi standar root. Password-nya kalau untuk mengakses MySQL sudah disetting dengan password, maka diisi password-nya. Tetapi jika belum, kita kosongkan. Database-nya diisi, yaitu nama database-nya aplikasi SPP. Selanjutnya kita akan membuat sebuah
folder di dalam folder view karena kita akan menggunakan template. Kita buat folder dulu di dalam folder view-nya. Di sini kita buat folder template. Nah, di sini nanti untuk isi template-nya seperti itu. Kemudian kita buka bahannya. Nah, library template ini kita buka, kita paste, kita copy isinya, bisa di download, copy, kemudian kita buat file baru di dalam libraries dengan nama template.php. Kita paste. Nah, di situ ya. Oke, kita save. Di sini dah. Oke. Selanjutnya kita akan coba memanfaatkan daripada template admin LTE ini, kita ekstrak saja. Kita coba buka hasil ekstrakan tadi, yaitu admin LTE. Di sini kita buka index.html, kita buka. Nah, selanjutnya karena kita nantinya rencananya adalah ketika kita mengakses pertama aplikasi ini akan disuguhkan oleh tampilan halaman login, maka kita memanfaatkan dari template admin LTE di sini untuk form loginnya. Kita bisa masuk ke example. Di sini ada login. Nah, kita akan memanfaatkan ini. Selanjutnya untuk ngopi ini kita view pixel saja. Kemudian kita kopikan semuanya dan kita masuk ke Visual Studio Code. Kita buat sebuah view dengan nama login.php. Kita pastekan di sini. Nah, kemudian kita setting supaya bisa mengakses halaman loginnya. Kita setting di dalam controller welcome. Di sini menjadi login. Oke, kita refresh. Nah, seperti ini. Kenapa tampilannya masih seperti ini? Karena kita belum menyisipkan dari aset admin LTE yang sudah disediakan. Untuk itu, bahan-bahan aset daripada admin LTE-nya akan kita pindahkan dan kita buat atau disimpan di dalam folder aplikasi SPP itu. Kita simpannya di dalam folder aset. Kita kopikan, yaitu Bower Component, disk, sama plugin. Kita kopikan, kita masuk ke dalam folder htdoc aplikasi SPP. Kita buat sebuah folder dengan nama aset. Nah, aset ini adalah nantinya yang digunakan untuk menampung semua file yang berhubungan dengan template, entah itu dengan jQuery-nya, CSS-nya, dan lain sebagainya. Kita nanti masukkan ke sini. Seperti itu. Oke, sambil nunggu proses copy paste, kita akan menyeting halaman loginnya. Kita akan rubah ini. Supaya bisa mengakses halaman yang tadi. Kita copy. Dengan cara cepatnya yaitu kita blok. Kalau di Visual Studio Code kita blok. Nah, Ctrl H. Kita tuliskan dengan nama echo base URL. Kemudian nama foldernya apa? Yaitu aset. Kemudian garis supaya cepat press. Nah, seperti itu. Kemudian paling bawah kita setting juga sama Ctrl H. Kemudian ganti dengan nama di sini src. Kemudian aset. Kita replace. Kita save. Seperti itu. Oke, selesai settingan halaman loginnya. Sambil nunggu proses copy paste.
Oke, proses copy paste sudah selesai. Kita coba refresh halaman yang tadi. Kita coba. Nah, sudah jadi. Selanjutnya adalah kita akan rubah ini menjadi judul aplikasinya menjadi aplikasi SPP. Kita masuk ke dalam view loginnya. Kita cari yang ini. Nah, dengan nama login aplikasi SPP seperti itu. Kemudian kita setting juga sekalian form actionnya. Nah, nanti kita akan arahkan ke echo base URL index.php. Kita akan buat sebuah controller dengan nama authentic login. Kemudian di sini yang inputan tipe email kita ganti menjadi text, placeholdernya kita ganti menjadi username, kemudian kita kasih nama dengan nama username. Selanjutnya input tipe password masih biarkan saja, kemudian placeholdernya password. Nah, kita kasih nama juga menjadi namanya adalah password seperti itu. Oke, sudah beres. Kita coba tinggal refresh. Nah, seperti itu. Tetapi seperti yang dijelaskan di awal tadi, karena hak akses daripada aplikasi login aplikasi ini dibagi 3, maka kita akan coba buat sebuah combo box di bawah sini, atau kalau di pemrograman webnya kita menggunakan tag select. Di sini akan ada pilihan yaitu admin, petugas, sama siswa. Caranya adalah seperti ini. Kita kopikan yang ini saja. Copy. Kemudian di bawah sini kita paste. Nah, yang input tipe sampai span kita hapus, diganti dengan nama select. Select name level. Kelasnya adalah form control. Isinya kita tambahkan option. Value yang pertama adalah admin. Ini admin. Kemudian yang kedua adalah petugas. Isinya adalah petugas. Kemudian satu lagi adalah siswa. Oke, coba kita refresh. Oke, sampai sini aman. Nah, jadi nanti ketika dia mengisikan username-nya misalkan hak asasi sebagai admin, berarti di sini admin misalkan passwordnya apa. Nah, di sini baru memilih dia loginnya akan menjadi aksesnya adalah apa. Admin ya otomatis admin nanti ketika masuknya. Petugas juga sama, nanti akan masuknya sebagai petugas. Begitupun siswa seperti itu. Tapi karena ini tidak dibutuhkan, akan kita coba hapus dari or sampai register a new membership. Fokus lagi ke halaman loginnya. Itu dari sini, dari bawah form sampai kaki A di sini ya, kita hapus. Nah, kita coba refresh. Nah, seperti itu. Jadi ya, oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan fokus ke halaman admin dulu. Jadi nanti ketika login akan masuk ke halaman admin terlebih dahulu. Kita buat desain halamannya dulu. Desain halamannya kita akan memanfaatkan dari admin LTE juga, yaitu dengan tampilan yang ininya seperti itu. Oke.
Bagaimana caranya? Sama seperti tadi membuat halaman login, yaitu kita klik kanan, view page source, kemudian Ctrl A, copy. Nah, dan di view kita buat sebuah file lagi, view, klik kanan, new file, namanya adalah halaman master.php. Paste. Nah, seperti itu. Oke. Nah, supaya nanti bisa mengakses terlebih dahulu, maka nanti kita akan buat sebuah controller yang mana controller tersebut digunakan untuk memanggil halaman admin tadi. Kita akan buat sebuah controller dengan nama controllernya adalah admin.php. Kita buat sebuah controllernya, kelas admin, penamaan di controller sini harus besar ya, kita rename dulu admin. Nah, nama di sini juga sama, harus diawali dengan besar, admin. Kemudian extend ci controller, supaya dia dikenali bahwa ini adalah sebuah controller. Kemudian kita buat function index. Nah, kita coba load view, namanya adalah halaman master. Kita save. Nah, kita akan coba mengaksesnya dengan di sini index.php/admin. Nah, seperti itu. Tetapi di sini tampilannya masih seperti awal ketika kita tadi membuat halaman login. Maka ada beberapa settingan yang harus dirubah, yaitu kita masuk ke halaman master, kita akan setting ini menjadi cepatnya Ctrl H. Nah, href sama dengan echo base URL asset. Oke. Asset, oke. Replace all. Seperti itu. Kita cari lagi di paling bawah. Nah, di sini untuk JavaScript-nya kita juga rubah, Ctrl H. Di sini kita ganti src asset, replace all. Oke, kita refresh. Coba. Nah, sudah jadi. Halaman admin beranda sudah jadi. Nah, selanjutnya ketika ini sudah jadi, akan kita coba pisah-pisahkan dari masing-masing function di sini. Jadi di sini ada menunya, kemudian di sini nanti ada kontennya, ada footernya dan lain sebagainya. Kita akan coba bagi-bagi. Kita akan coba bagi ini dulu dari main konten. Oh jangan, dari header dulu. Dari header kita blok dari doc HTML ini, kita akan blok sampai head. Kita cut. Kita buat file di dalam template namanya header.php. Nah, kita pastekan di sana. Nah, selanjutnya untuk memanggil di sini kita tinggal memanggilnya dengan this load view. Dia berada di dalam folder template. Kemudian namanya adalah header. Coba refresh. Oke, sip, jadi. Nah, selanjutnya kita pisah lagi footernya. Kita footernya dari HTML sini saja sampai sini. Nah, kita cut, kita buat sebuah file lagi di dalam folder template dengan nama footer.php.
kemudian kita pastekan di sana, save. Nah, manggilnya di sini kita menggunakan sama seperti tadi, yaitu this load view di dalam folder templates yang namanya adalah footer. Kita refresh. Oke, aman. Nah, selanjutnya kita akan pisahkan ini main navigation. Caranya supaya lebih cepat adalah kita cari kata main navigation di dalam halaman atau di dalam file view halaman master. Itu cari main navigation. Oke. Nah, di sini kita akan blok dari sini. Kita akan kopikan lebih cepatnya dari UL ini. Kita buat file baru lagi di dalam template dengan nama sidebar.php. Kita pastekan di sana, kemudian panggil lagi dengan nama adalah php this load view di dalam folder template yang namanya adalah sidebar. Oke, kita coba refresh, aman seperti itu. Nah, selanjutnya adalah karena footer sudah terbuat, header sudah terbuat, kemudian sidebar juga sudah terbuat. Nah, selanjutnya adalah kita akan memisahkan konten di sini, yang mana nanti di sini adalah berisi secara dinamis. Jadi ketika kita buka menu apa, otomatis di sini akan muncul halaman apa, seperti itu ya. Nah, caranya adalah kita akan bagi itu dulu. Di sini kita cari kata kuncinya new order dari awal. New order. Nah, dari div class row sini kita collapse dulu. Oke, berarti sampai sini. Sampai sini kita cut. Kita buat file baru dengan nama dengan namanya adalah kita buat sebuah folder baru aja di dalam folder template dengan nama include. Jadi nanti segala sesuatu yang akan disisipkan di dalam konten tersebut kita masukkan atau kita simpan filenya di dalam folder template include. Kita buat file namanya adalah dashboard.php. Kita pastekan di sana seperti itu. Nah, di halaman master karena nanti sifatnya dinamis, berbeda dengan tadi yang header, footer, sama sidebar. Kalau di sini memanggilnya adalah echo konten. Kenapa konten? Karena kita akan memanfaatkan fasilitas daripada template seperti itu. Konten itu berasal dari sini, konten. Jadi harus sama namanya, ya. Variabel konten, dan di sini adalah konten seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita refresh pasti terjadi error. Kenapa? Karena belum terdefinisi variabel konten tersebut. Maka kita harus settingnya di dalam controller admin. Nah, di sini bukan this load view lagi, tetapi adalah this template load. This template load, kita load dulu halaman masternya, yaitu di mana halaman masternya adalah di dalam folder view. Berarti halaman master. Nah, di sini berarti adalah halaman yang akan menjadi halaman yang akan disisipkan ke dalam halaman master. Karena tadi kita membuat sebuah halaman dashboard, maka di sini harus disisipkannya adalah dengan nama template, kemudian includes
Nama filenya adalah dashboard. Oke, seperti itu. Coba refresh. Oh sorry, enable to recall berarti includes dashboard. Oh kurang H ternyata. Dashboard. Oke. Kita coba refresh. Aman. Nah seperti itu. Jadi cara memanggilnya seperti itu. This template load ini adalah halaman utamanya, sedangkan untuk halaman yang dinamisnya kita panggil di sini. Sedangkan jika kita mau memparsing datanya adalah kita tinggal tambahkan variabel data di sini seperti itu. Tapi nanti. Oke. Selanjutnya adalah kita akan membuat menu terlebih dahulu di sini, yaitu menu untuk penggunaan aplikasinya. Yaitu kelas, pembayaran, petugas, siswa, SPP dan sebagainya. Jadi nanti ada report dan sebagainya, kita akan buat menunya di situ dulu. Oke, kita akan buat menu yang pertama adalah kelas terlebih dahulu. Berarti kita fokus ke sidebar. Kita akan memanfaatkan yang bukan pakai tree view tapi yang pakai widget di sini. Widget. Nah, di sini kata widget ini kita ganti menjadi data kelas. Supaya lebih cepat kita kopikan saja yang ini. Kita pastekan menjadi data apa lagi ini? Data siswa. Kemudian kita pastekan lagi menjadi data petugas. Kemudian data SPP. Data SPP. Kita refresh dulu, cek dulu. Data kelas siswa SPP. Kelas siswa SPP, kelas siswa SPP, petugas belum ada ya? Petugas, oh ya petugas. Kemudian transaksi. Save, kita coba refresh kembali. Oke, kelas siswa SPP petugas transaksi. Jadi ketika kita klik kelas, data kelas, di halaman ini akan muncul data kelasnya. Kalau klik siswa di sini juga sama, nanti akan muncul data siswanya, SPP dan transaksi dan seterusnya, nanti secara otomatis akan muncul di dalam halaman konten ini. Nah, selanjutnya karena ini tidak terpakai, kita buang saja. Dari tree view ini kita collapse dulu supaya lebih mudah. Kita collapse. Oke, dari sini berarti dari sini sampai sini kita hapus. Kita coba cek, refresh, aman sampai sini. Nah, dashboard ini juga akan kita hapus. Dashboard ini akan kita hapus, berarti di sini kita hapus. Layout option mana? Oh ya. Layout option juga akan kita hapus seperti itu. Jadi di sini sampai sini. Oh sorry, sampai sini ya. Nah, sini kita hapus. Just kita save, kita refresh. Nah, seperti itu. Data kelas siswa SPP petugas transaksi seperti itu. Oke, aman. Nah, selanjutnya supaya lebih menarik kita rubah icon-icon ini menjadi apa namanya? Kita akan memanfaatkan di sini kelas di sini ada di dalam UI element ada icon. Nah, kita kelas akan menggunakan ikonnya adalah icon apa ya? FA Bank aja lah. Nah, karena berbentuk seperti rumah FA Bank.
berarti kelas FA bank, kemudian siswa kita ganti menjadi user, kemudian SPP kita ganti menjadi transaksi FA book. Petugas FA user saja tanpa S, kemudian transaksi dengan FA chat plus. Oke. FA chat. Kita coba refresh. Nah, seperti itu ya. Sorry, ini nggak masuk ya. FA chat plus. Ini FA chat plus. Jangan yang inilah. Yang ini aja lah, FAGG. Kita pastekan. Kita coba refresh. Sorry, maaf. Di sini FA user transaksi jadi FA GG. Nah, seperti itu. Oke. Rencana ke depan atau pertemuan selanjutnya kita akan coba buat sebuah data yang nantinya akan menampilkan sesuai dengan apa yang kita klik di sini. Pertemuan kali ini kita sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang kedua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.